Untuk segenap keluarga besar SMK Negeri 1 Bangil, baik siswa maupun alumni maupun Bapak Ibu guru, silakan klik subscribe. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Polres Pasuruan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terang saya tidak hafal termasuk jabatannya kan gitu menjadi ya. Kemudian ini saya sampaikan teman-teman dari mahasiswa PTIK Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Ini berkesempatan hadir pada hari ini di SMK Negeri 1 Bangil, dan saya sampaikan sekaligus selamat datang pada kakak-kakak dari mahasiswa PTIK sehingga bisa bertemu di SMK Negeri 1 Bangil. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku sekalian siswa SMK Negeri 1 Bangil beserta para pembina yang hadir di ruangan ini pada pagi hari ini, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, dan saya sampaikan selamat datang pada rekan-rekan dari mahasiswa PTIK ini untuk bisa menemani kami melaksanakan kegiatan. Salah satu programnya adalah program semacam magang barangkali ya, semacam magang di Polres Pasuruan, tapi salah satu agendanya itu adalah datang ke sekolah ya untuk melaksanakan satu kegiatan keilmuan. Tidak semua sekolah anak-anak sekarang bisa dihadiri oleh rekan-rekan dari PTIK ini. Jadi makanya sekaligus saya sampaikan terima kasih memberikan kepercayaan kepada kami SMK Negeri 1 Bangil ini, sehingga nanti anak-anak kita juga bisa memberikan wawasan yang lainnya dan bisa lebih komunikatif dengan Polres ini. Mungkin agar supaya lebih banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk penyampaian dari rekan-rekan dari PTIK ini, maka kami akhiri prakata ini, sambutan selamat datang ini, dan sekaligus nanti kami mohon maaf manakala dalam pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan gitu ya. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada pihak Polres Pasuruan, kemudian dari rekan-rekan ini juga bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada anak-anak kami. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini judul penyuluhan pencegahan narkoba. Di sini kakak mau memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Egen, kakak asal Lampung. Perkenalkan, nama kakak Rizka, asal dari Malang. Selamat pagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Ibran Wahyudin. Bisa dipanggil dengan nama saja. Kalau kakak berasal dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ingin memperkenalkan diri, nama jelas ini Beb Farid Kurniawan. Kelihatan ya? Farid. Nama saya Farid, alumni Akademi Kepolisian tahun 2017. Kalau senior dari 2015 dan 2016 yang paling junior. Kalau di SMA ya yang biasa dikerjain lah ya kan. Tapi baik-baik semua kok kakak saya ini. Jadi asal saya dari Kediri, Jawa Timur. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baiklah, kakak akan memperkenalkan diri. Namanya Aquila Saudale, biasa panggilnya Aros saja. Aros. Kalau asalnya dari Sulawesi Tengah. Masih Indonesia juga. Tepatnya di Kota Palu. Bismillahirrahmanirrahim, boleh saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada tuh yang pengen jadi polisi katanya kan. Nah, saya beri salam kalau polisi itu seperti apa guys. Kalau ada ucapan selamat pagi, jawabnya 3 kali, tangan
Selamat pagi. Itu ngeluarkan ngantuk apa berhenti bis? Enggak kan? Ya. Semangat pagi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Biar saya sambil jalan-jalan aja ya, biar melihat nih calon-calon pemimpin bangsa ya. Ada calon-calon pemimpin rumah tangga yang di belakang ini kan. Nah, pasti di antara kita semua punya cita-cita yang tinggi, begitupun dengan kakak. Kakak di sini mengingat tahun 2012, 2013 sama. Kakak pernah di posisi kalian semua, dan gak ada yang menyangka saat ini kami punya kesempatan untuk memberikan materi untuk berbicara di depan kalian. Intinya untuk perkataan dari kakak, mimpi setinggi-tingginya dan jangan lupa bangun untuk kalian capai apa yang kalian cita-citakan. Pada kesempatan kali ini kakak izin menyampaikan materi yang terfokus terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Apa sih narkoba? Apa sih narkotika? Apa sih zat-zat terlarang yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia? Boleh kasih pendapat siapa yang berani angkat tangan? Nah, mari kita bahas bersama. Yang di sini kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, mau pindah sini boleh juga, mau duduk lesehan boleh juga. Oke, apa itu narkoba? Narkoba sendiri merupakan singkatan dari 3 hal: narkotika, psikotropika, sama bahan adiktif lainnya. Secara garis besar, narkoba ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Kenapa disebut tanaman atau bukan tanaman? Karena dari bahan baku pokok narkoba sendiri itu adalah garis besarnya di sini. Ada yang memang dari alam berupa tanaman, ada yang memang zat kimia buatan manusia. Nah, itu gambaran awalnya ya. Dan yang jelas, narkoba ini dapat penurunan fungsi organ tubuh manusia, terutama adalah syaraf, di mana akan menurunkan kinerjanya, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan manusia yang mengonsumsi narkoba itu sendiri. Dia bisa menghilangkan rasa sakit. Itulah yang kita kenal dan sebagaimana mungkin di dunia medis adalah adanya anestesi. Anestesi itu sebenarnya termasuk golongan narkoba. Cuman anestesi itu adalah kadar yang diperbolehkan untuk digunakan di medis. Nah, itu adalah golongan pemanfaatan narkotika untuk jenis kebutuhan manusia. Namun yang jadi fokus kali ini adalah ketika narkoba itu disalahgunakan, ketika narkoba itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, gitu. Maksudnya. Nah, berikutnya adalah psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau bagian lain bukan narkotika, baik alami atau sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika ini adalah jenis zat yang apabila kita konsumsi dapat memberikan efek halusinasi misalkan. Jadi kita merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Selanjutnya adalah zat adiktif. Zat adiktif ini perlu digarisbawahi adalah yang menyebabkan kecanduan. Gimana kecanduannya itu? Apakah rokok itu termasuk zat adiktif? Nah, kita sip. Rokok itu adalah salah satu hal yang dapat menyebabkan kecanduan. Jadi zat adiktif baik itu narkotika, berbagai macam jenis narkotika, sabu mungkin yang pernah dengar, ganja mungkin yang pernah dengar, itu adalah zat-zat yang dapat meningkatkan rasa kecanduan. Next one. Nah, di sini kakak sampaikan bahwasanya narkoba itu tidak lepas dengan pengertian dari obat terlarang atau
obat yang ilegal, baik itu dilarang secara hukum, contohnya heroin, ekstasi, ganja dan lain sebagainya yang ada di undang-undang kita di Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Obat yang dilarang dalam lingkungan tertentu dan secara umum dilarang tapi tidak dilarang dalam lingkungan tertentu, ini yang saya sampaikan tadi. Valium atau diazepam ini adalah jenis obat penenang yang memberikan rasa tenang kepada pasien, dan tentu saja penggunaannya, peruntukannya itu harus dengan resep dokter. Next one. Nah, sekilas kakak beri gambaran bagaimana narkoba itu mempengaruhi seseorang. Tentu saja hal tersebut sangat tergantung dengan dosis yang kakak sampaikan tadi. Semakin hari yang mengonsumsi narkoba, dia akan semakin membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Itulah yang merusak. Kemudian frekuensi penggunaan, semakin sering dia tidak akan begitu-begitu saja, jadi akan meningkat terus. Narkoba tidak mengenal golongan, narkoba tidak mengenal usia, narkoba tidak mengenal kekayaan. Maka dari itu salah satu tujuan kakak di sini adalah kita sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi gimana sih sebaiknya jangan sampai nanti generasi kita mendatang itu penerus-penerus kita menjadi tersangka narkotika, kan nggak lucu dong. Next one. Nah, ini kondisi rawan darurat narkoba di Indonesia. Silakan sambil dibaca. Jelaskan sekilas saja. Yang ada gambar peta Indonesia ini menunjukkan lokasi geografis Indonesia yang sangat strategis sebagai jalur peredaran narkotika. Untuk perlu kalian ketahui sekilas saja, peredaran narkotika banyak datang dari luar negeri. Banyak yang diimpor dari luar negeri barang-barang ini. Dan ini sangat mudah menyebar di Indonesia karena tidak terlepas dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Oke, itu yang bawahnya. Peredaran dalam narkotika bukan hanya menyasar orang dewasa, itu yang tadi kakak sampaikan ya, di mana ada anak SD pun terlibat ya. Kemudian demografis yang sangat besar, ini adalah terkait jumlah penduduk yang sangat banyak. Sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jerah kepada penjahat narkotika. Selanjutnya, narkoba sebagai mesin pembunuh massal, silent killer. Orang yang memiliki narkoba jenis ekstasi, sabu, atau heroin, kokain dipenjara 4 sampai dengan 12 tahun dan denda 800 juta sampai dengan 8 miliar. Kemudian produsen, orang yang membuat narkoba dipenjara 5 sampai 15 tahun. Pengedar 5 sampai dengan 20 tahun, denda 1 miliar sampai dengan 10 miliar. Kurir yang membawakan narkoba dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, itu ada ancaman hukumannya, dipenjara 4 sampai dengan 12 tahun, denda 800 juta sampai 8 miliar. Kemudian pemakai maksimal 4 tahun, dan jika terbukti sebagai pemakai atau korban, ada hukum yang mengatur dia wajib direhabilitasi secara medis maupun sosial. Next one. Nah, sedikit kakak jelaskan mengapa sih orang pakai narkoba. Ada 2 aspek, ada 2 hal, to feel good dan to feel better. Situasi di mana seorang menggunakan narkoba untuk mencari sensasi menghilangkan rasa bosan, ada itu. Para pengguna narkoba itu karena mungkin dia nggak tahu aktivitas dia selain menggunakan narkoba apa ya, udah dia pakai narkoba aja untuk merasa enak, merasa lebih baik. Kemudian situasi di mana seorang menggunakan narkoba untuk alasan-alasan lebih baik, menghilangkan rasa sakit dan sebagainya. Next one. Ini sekilas gambaran hasil survei mengapa para pemuda itu seringkali terkena narkoba. 17% karena senang-senang, 7% karena bujukan teman, coba-coba, itulah 64%. Karena kakak juga pernah mengalami di usia seperti kalian, masa-masa remaja, tumbuh kembang,
menuju dewasa ini pasti banyak penasarannya. Jadi ingin mencoba. Kemudian faktor stres yang hanya 6%. Nah, ini sekilas saja faktor penyebab dan penyalahgunaannya untuk individu. Ada yang karena antisosial, kecemasan, depresi. Nah, ini kalian satu ruangan mengamati satu sama lain. Misalnya ada itu mulai menyendiri, sendiri-sendiri kan. Ajak ngobrol, jangan dikucilkan, diolok-olok kan, ya. Ajak ngobrol. Selanjutnya adalah sosial budaya, misalkan ada faktor keluarga, lingkungan sekitar. Kemudian ada faktor yang lainnya, faktor kehidupan semakin modern, globalisasi yang semakin modern, faktor internet, dunia di genggaman kita, handphone, jangan disalahgunakan. Next one. Nah, ini sekilas mengenai langkah-langkah sinergi. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Ada 3. Di level pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Di pencegahan, sebagaimana di depan dituliskan, bahwasanya setiap komponen bangsa harus memberikan akses informasi bahaya narkoba, promosi hidup sehat melalui iklan, kurikulum pembelajaran di sekolah, kurikulum di ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah memberikan sosialisasi tentang pelaporan aksi kejahatan narkoba melalui penyuluhan, dan negara pun menjamin keamanan pelaku. Jika kalian tahu bagaimana lingkungan sekitar kalian ternyata ada indikasi penyalahgunaan narkoba, mari ayo berperan aktif. Next one. Selanjutnya dari segi pemberantasan, sekilas saja akan jelaskan. Perlu kewaspadaan dini pada lingkungan sekitar kerja, dalam artian sekitar lingkungan kalian, demi lingkungan yang bebas narkoba. Yang mungkin tinggal di perumahan, nggak ada salahnya komunikasi, jalin interaksi dengan lingkungan sekitar, cari tahu gimana sih situasi lingkungan kita ini, apakah sudah bersih dari narkoba, apakah sudah terbebas dari pengaruh narkoba. Mari kakak di sini ingin mengajak adik-adik sekalian berperan aktif. Kita saling membantu, dari kepolisian menegakkan hukum, dari adik-adik sekalian berperan untuk mendeteksi secara dini ini benar ada atau tidak. Next. Sekilas mengenai rehabilitasi. Rehabilitasi adalah tahap pasca penindakan hukum yang bisa dilakukan dalam arti pemulihan untuk siap kembali terjun ke masyarakat dan bebas dari narkotika. Next one. Nah, ini terakhir. Sebagai pelajar apa sih yang bisa kita lakukan? Apa ya? Poinnya di sini yang ingin kakak sampaikan. Apa yang bisa kita lakukan ini sebagai pelajar? Yang pertama adalah betapa pentingnya untuk mengenal dan memahami apa itu narkoba, agar kalian tidak terjerumus dan salah jalan. Kemudian harapan kami kalian menjadi yang terdepan dalam keluarga untuk menghindarkan anggota keluarga dari lingkup kecil keluarga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan gagasan dalam bentuk kegiatan positif dan kreatif yang dapat mengalihkan perhatian teman-teman sebaya untuk terpengaruh narkoba. Yang keempat, diharapkan adik-adik sekalian dapat menjadi mitra aparat penegak hukum, setidaknya sebagai informan terhadap indikasi penyalahgunaan narkoba. Next one. Kemudian pengembangan pengetahuan kerohanian dan keagamaan. Ini adalah dasar yang harus ditanamkan dari kita sebagai individu yang beragama. Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, itulah yang harus kita pegang dengan sebaik-baiknya. Kemudian pelaksanaan kampanye sosialisasi anti narkoba.
Kemudian memperhatikan kegiatan teman sebaya agar tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Itu tadi yang saya bilang, saling care satu sama lain. Kemudian melaporkan kepada kepolisian setempat bila mana mengetahui, melihat dan mendengar tentang penyalahgunaan narkoba. Baik, mungkin itu saja dari kami mahasiswa PTK Angkatan 79. Mungkin sebelum kakak tutup, apakah ada pertanyaan? Silakan. Mungkin ada penyampaian kakak yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Nanti kami bantu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustia Rizky Kasari dari kelas 11 TKJ 1. Saya di sini bertanya, kita kan sebagai teman di sekolah, pastinya kan menuntut teman kita sebesar dia salah jalan, kita akan menuntut jalan lebih baik. Bila mana teman saya akhirnya menggunakan narkoba, bagaimana cara saya untuk membantu teman saya keluar dari narkoba? Karena dari pengalaman saya sendiri, ada salah satu teman saya kecanduan narkoba dan mungkin sampai sekarang dia masih kecanduan dan saya tidak bisa menolong dia. Terima kasih. Terima kasih yang bertanya, tepuk tangan luar biasa. Oke, siapa tadi? Agustia. Oke. Di sekolah ada sebuah sistem pendidikan di mana di dalamnya ada dewan guru, bapak ibu guru, kepala sekolah, guru BK. Pertama, silakan komunikasikan dengan bahasa yang santun, dengan tujuan yang baik. Sampaikan, bapak ibu saya ada masalah seperti ini, bagaimana bapak ibu solusinya? Tentu saja pasti nanti bapak ibu guru nanti akan berkomunikasi juga dengan pihak orang tua. Setelah itu silakan berkoordinasi dengan Polres Sat Narkoba, Polres Pasuruan. Ada sistem proses yang harus dijalani melalui rehabilitasi narkotika untuk mengembalikan dia pada kondisi semula sehingga siap kembali ke masyarakat dan tetap pertahankan selalu care dengan lingkungan sekitar, selalu peduli dengan teman-teman yang lain, selalu berusaha mencari jalan keluar ketika ada masalah terutama terkait narkotika. Mungkin itu saja jawaban saya. Ada yang lain mungkin cukup ya penjelasan saya ya. Terima kasih. Oke, ada yang lain silakan. Jadi saya tadi sempat bertanya-tanya kenapa masa hukuman si pemakai narkoba itu yang paling sedikit di antara hukuman pembuat atau pemilik, pengedar, dan kurir. Itu yang jadi pertanyaan terbesar di pikiran saya tadi. Terima kasih. Terima kasih Niki atas pertanyaannya. Mungkin ada sekali juga bertanya, kenapa sih yang menggunakan narkoba hukumannya ringan dibandingkan dengan kelompok-kelompok jaringan yang lain. Jadi kita harus memahami bahwa pengguna narkoba dalam sudut pandang hukum adalah sebagai korban, sehingga hukuman yang dikenakan ataupun diberikan kepada pengguna narkoba itu kecil. Jadi kita melihatnya dari perspektif bahwa kenapa hal ini terjadi? Karena adanya orang-orang yang mengedarkan dan orang-orang yang menggunakan ini hanya sebagai korban. Sehingga apabila ADAT membuka lagi tentang peraturan hukum ini, dijelaskan bahwa upaya pertama terhadap pengguna narkoba adalah rehabilitasi, bukan hukuman pidana ataupun penjara. Jadi kita harus memahaminya, sesungguhnya pengguna narkoba ini atau narkotika adalah korban. Makanya dari perspektif hukum ataupun pendekatan pemberian hukuman ini, para korban atau para pengguna narkoba dikenakan sanksi yang paling kecil karena itu sudut pandang terhadap korban dan terhadap pengguna adalah sebagai korban. Itu deh. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih dan beri tepuk tangan buat para guru yang sudah memberikan harapan. Alhamdulillah. Anak-anak semua, adik-adik saya semua, mohon maaf karena
sehingga kegiatan penyuluhan untuk hari ini kita akhiri cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan dari para narasumber bisa menjadikan manfaat buat diri anak-anak semua, atau ilmunya bisa dibagikan ke rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung kami tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.